Baik Bapak dan Ibu guru yang saya hormati, kita lanjutkan tentang Canva ini. Saya yakin dan percaya seperti yang saya bilang tadi, Bapak dan Ibu pasti sudah sering mendengar tentang Canva, karena di platform Merdeka Mengajar sudah banyak sekali pelatihan-pelatihan tentang Canva. Jadi ini yang kesekian kalinya, pasti sudah setidaknya ada yang melekat dalam ingatan Bapak dan Ibu guru. Saya yakin dan percaya itu. Baik, ini adalah beranda dari Canva. Tampilannya seperti ini. Apa aja yang ada di sini? Ini bisa digeser-geser Bapak dan Ibu di sebelah kanan penggeserannya. Kalau seandainya mau cari konten, tinggal cari template, tinggal klik di sini. Seperti apa yang Anda inginkan, ada nanti di sini. Dan di sini dia menyarankan, ini ada saran template yang dia sarankan: dokumen, presentasi pendidikan, video pendidikan, infografis, banyak sekali Bapak, dan poster, lembar kerja, RPP ada di sini, jadwal pelajaran, pastinya dengan desain yang lebih menarik daripada Microsoft Word, tanpa bersusah-susah. Ini desain yang terakhir saya buat. Ini barusan tadi saya buat. Ini tentang Canva. Jadi untuk menjelaskan slide tentang Canva ini. Ini juga tadi. Pokoknya ini desain terakhir, desain yang pernah kita buat. Jadi tersimpan di sini. Bapak Ibu, inilah enaknya menggunakan Canva. Seandainya saat kita menggunakan mengedit sebuah presentasi atau apapun itu, kemudian laptopnya tiba-tiba mati, data kita itu tidak akan hilang, akan tersimpan di desain terakhir yang kita buat. Itu Bapak Ibu ya. Ini yang semalam, yang tadi saya presentasikan. Dan sekarang saya akan memperlihatkan contoh desain, sekaligus saya menjelaskan apa itu Canva. Sudah saya buat di sini biar lebih gampang. Apa itu Canva? Ini saya jelaskan di webinar pemanfaatan Canva untuk media pembelajaran Smart Teacher, komunitas belajar Mandailing Natal. Kita lihat Bapak Ibu. Apa itu Canva? Ini dia Bapak dan Ibu. Canva adalah aplikasi kontemporer yang membantu para penggunanya membuat rencana presentasi yang menarik. Jadi membuat presentasi yang menarik. Aplikasi ini bisa kita temukan di PC atau laptop, dan bisa juga di handphone. Di handphone bisa nanti di iPhone atau Android. Kalau Android pastinya di Play Store, kalau iPhone di Apple Store ya. Saya kurang tahu karena saya bukan pengguna iPhone. Jadi Bapak dan Ibu, semuanya bisa kita temukan dimanapun itu. Kemudahan yang disediakan oleh aplikasi Canva seperti mudah untuk diakses oleh siapapun dan kapanpun. Karena ada di handphone, jadi lebih gampang kita menggunakannya. Memiliki tampilan yang menarik serta dapat dipertimbangkan saat memilih Canva sebagai media pembelajaran. Ini enaknya untuk kita sekarang guru. Jadi bisa mengajak peserta didik untuk lebih antusias belajar. Jadi mereka semakin tertarik untuk belajar dengan warna-warni yang disediakan, desain yang disediakan, gambar yang ditampilkan. Pokoknya mengajak siswa semakin antusias untuk belajar. Ini apa itu manfaat Canva? Menggali sisi kreativitas. Untuk ini sebagai pendidik, menggali sisi kreativitas pendidik dan peserta didik dalam proses belajar mengajar. Jadi selain kita bisa menggunakan Canva, biasanya di SMA atau di SMP, tapi di perkotaan ini masih sudah menggunakan aplikasi Canva sebagai tugas mereka. Jadi tugas mandiri menggunakan desain ini, aplikasi Canva. Dan hasilnya pun pasti lebih menarik daripada yang dulu-dulu. Inilah yang diminta oleh kurikulum Merdeka Bapak dan Ibu. Kemudian yang kedua, membuat materi belajar atau bahan ajar yang menarik sehingga mendorong hasil belajar. Tujuannya agar hasil belajar siswa menjadi lebih baik dari sebelum-sebelumnya.
Ini saya mengeditnya hanya beberapa menit tadi. Jadi desainnya sederhana. Apa kelebihan Canva Bapak dan Ibu? Yang pertama, bisa diakses menggunakan web dan Android. Ini kelebihannya. Kedua, tersedia banyak template, tinggal edit aja. Banyak banget, ribuan bahkan ratusan ribu template sudah ada di Canva-nya. Tiga, desain grafis bisa diunduh dan dibagikan dengan beragam format. Maksudnya ini desain yang kita buat itu bisa diunduh, bisa berbentuk PDF, bisa langsung otomatis PDF keluar, bisa juga sebagai JPG atau gambar, bisa jadi PPT, PPT itu PowerPoint, bisa Bapak dan Ibu. 4, tidak memerlukan ruang penyimpanan. Enaknya lagi ini, jadi walaupun memori hampir penuh, dia tidak butuh itu, tapi saat menyimpan pasti. Kemudian yang kelima, bisa menghasilkan uang. Ini untuk Bapak dan Ibu yang mempunyai desain yang bagus, template yang bagus. Jadi Canva nanti akan membayar Bapak dan Ibu yang membuat template yang digunakan oleh orang lain. Kemudian yang terakhir, bisa menghapus background video dengan sekali klik. Jadi kalau seandainya kita, contohnya nih, kita punya foto dengan gambar apapun itu, dengan pemandangan di belakangnya, bisa seketika dihapus. Itu namanya latar belakang. Nanti ada lanjutannya di sini, tapi itu khusus yang berbayar, khusus yang pro, premium. Kemudian ada juga kekurangannya. Ketika ada kelebihan pasti ada kekurangan Bapak dan Ibu. Kekurangannya apa? Hanya bisa diakses secara online. Jadi kalau seandainya handphone atau laptop kita tidak tersambung dengan jaringan, otomatis Canva-nya tidak bisa digunakan Bapak dan Ibu. Butuh sinyal internet yang stabil, iya, butuh banget. Karena Lola pun dari tidak enak menggunakan Canva-nya Bapak dan Ibu. Kemudian yang ketiga, desain video cenderung memakan waktu yang lama untuk diunduh. Karena semakin besar, kalau video biasanya sampai setengah giga, 1 GB. Bahkan video ini saya saja ada 2 GB, tapi saya tidak mengedit pakai Canva karena lama banget menggunakan Canva untuk video. Makanya disarankan kita sebagai guru yang sederhana-sederhana aja, hanya untuk presentasi yang tidak banyak memakan gigabyte-nya, tidak berat gitulah. Belum ada yang terakhir, belum ada fitur insert table untuk membuat slide. Jadi kalau membuat slide tidak bisa, kalau membuat tabel agak susah di Canva Bapak dan Ibu. Mungkin kelemahannya. Kemudian saya ada informasi untuk Bapak dan Ibu. Link absensi untuk hari ini akan saya kirim di pukul 9.30 Bapak dan Ibu. Dan sebagai yang perlu untuk absensi nanti, siapkan screenshot. Jadi di screenshot Bapak dan Ibu ketika sedang menonton ini, dan disimpan dulu di screenshotannya di situ. Nanti pada saat melakukan absen akan diminta. Cara absennya bagaimana? Isi semua data yang diminta, mulai dari nama, email, tempat mengajar atau instansi. Yang kedua, siapkan screenshot saat sedang menonton materi 1 oleh pemateri saya sendiri. Jadi nanti di situ bakalan ada 2 materi. Yang materi 1 ini adalah ini, yang materi kedua akan saya upload di pukul 9.45. Yang materi kedua oleh Pak Abdul Majid. Siapkan nanti screenshot juga yang itu, baru bisa di absen. Selanjutnya sertifikat akan dikirim bagi yang mengisi data dengan benar. Jadi kemarin di minggu yang lalu saya juga melakukan seperti ini. Itu seri 1. Ada beberapa orang yang screenshotannya asal-asalan. Minggu lalu bukan menggunakan seperti ini sih. Saya hanya minta screenshot sudah memfollow atau mengikuti komunitas belajar yang ini. Tapi ada beberapa yang melampirkan bukan foto screenshot, entah apa-apa dikirimnya Bapak dan Ibu. Jadi untuk selanjutnya, karena saya yakin
ini lebih banyak daripada yang kemarin, saya pasti tidak akan mengirim data yang screenshotannya abal-abal. Dipastikan screenshotannya bagus sesuai yang diminta. Kemudian nanti sertifikatnya Bapak dan Ibu akan dikirim maksimal 14 hari setelah melakukan seminar ini, webinar ini. Baik Bapak dan Ibu, itu sekilas tentang Canva. Sekarang kita lanjutkan tentang mengenal lebih jauh Canva itu. Itu tadi kan secara teori. Kalau teori saja tidak akan mungkin bisa masuk ke dalam otak kita kecuali dengan langsung ke praktek. Saya akan membawa Bapak Ibu, ini sudah saya tampilkan tadi berandanya Canva. Gimana caranya kalau kita mau masuk ke Canva dari laptop? Begini Bapak dan Ibu, ini adalah tampilan awal ketika kita masuk di Google. Ini sudah buka Google Chrome. Ini Google Chrome-nya ya Bapak Ibu, silahkan klik Google Chrome salah satunya. Saya punya kopiannya agak banyak. Dia akan muncul seperti ini Bapak dan Ibu. Kita klik, kita tulis Canva. Oke. Tinggal menunggu. Ini pastikan datanya aktif atau wifi-nya aktif. Ini karena sinyalnya ini kurang bagus, jadi agak lama. Aplikasi, tinggal klik Canva-nya. Oke, ini dia tampilannya sama seperti yang tadi. Ini untuk yang sudah pernah masuk ya. Jika belum pernah masuk, nanti akan terlihat di sini login atau masuk. Cara masuknya kita menggunakan email. Jadi gampang sekali untuk bisa masuk. Cukup sediakan email. Pasti Bapak dan Ibu yang punya Android pasti sudah mempunyai email. Tidak mungkin ada yang tidak punya email. Oke. Apa tujuan Anda menggunakan Canva? Ini untuk yang baru. Saya sebagai guru di sekolah dasar atau menengah lanjutkan. Ini baru mereka tahu. Udah lewatin aja. Nanti aja. Ini tampilannya Bapak dan Ibu. Tampilan Canva untuk yang belum pernah. Desain terakhirnya masih kosong karena belum pernah saya gunakan menggunakan Gmail yang ini. Ini ada di sini tulisannya Canva Pro. Jadi Canva itu terbagi dulu Bapak Ibu. Canva biasa seperti ini, tidak ada tulisan Canva Pro-nya. Yang kedua Canva Pro. Canva Pro itu kita bisa dikasih layanan premium dari Canva. Jadi semua akses yang ada di dalam itu, semua template, semua desain, kita bisa menggunakannya secara gratis. Saya coba dulu, kira-kira berapa bayarnya ya kalau seandainya mau Canva Pro. Tapi enaknya untuk guru sekarang, ketika kita memasukkan Gmail Belajar ID di akun Canva, otomatis kita akan mendapat layanan Pro. Jadi Kemendikbud sudah bekerja sama dengan Canva agar setiap guru yang mempunyai akun Belajar ID mendapatkan layanan Canva Pro secara gratis ya Bapak Ibu. Jadi kita tidak perlu bayar untuk guru. Dan
ketika ini sebelum dulu, pada saat menggunakan ini dulu, sebelum saya tahu ternyata akun Belajar ID, saya pernah membayar untuk beli Canva di Shopee. Canva Pro itu berbayar 18.000 sebulan, tahunan lagi beda lagi. Jadi sebenarnya ini lumayan mahal, tapi kita dibuat enak oleh Kemendikbud. Kita dikasih layanan gratis dari Canva agar apa? Agar guru menjadi kreatif, agar guru semangat untuk mendidik peserta didik dengan yang lebih enak. Baik Bapak dan Ibu, kita lanjutkan. Apa yang ingin kita buat? Saya ingin membuat presentasi kelas. Coba apa yang muncul ya ketika saya klik ini. Dia akan memberikan saya banyak pilihan template presentasi kelas. Ada 78.000 hasil. Kita tinggal edit saja. Contohnya ini Bapak dan Ibu. Kalau kita menggunakan ini tidak dapat diakses di sini kalau ada tanda mahkota seperti ini, karena ini khusus Canva Pro. Tapi nanti kalau kita menggunakan akun Belajar ID, semua ini gratis Bapak dan Ibu. Semua bisa diakses. Jadi ketika seperti ini juga ada tulisan Canva Pro, ada Pro, ini tidak bisa diakses menggunakan email biasa. Jadi saya coba, ini saya sudah siapkan Gmail lain yang sudah menggunakan Canva Pro. Bisa dilihat nanti Bapak Ibu ya, presentasi kelas. Yang tadi ada gambar mahkota, ini menggunakan apa ya Bapak Ibu? Belajar ID, Guru SD Belajar ID, bisa dilihat. Guru SD Belajar ID. Yang tadi bukan, itu Gmail biasa. Ini Bapak Ibu. nstaiman@gmail.com. Gmail biasa. Ini bedanya. Kalau di sini, ini kan ini juga hasilnya rata-rata yang tadi. Jadi bacaannya edu sekarang. Edu, bukan lagi tanda mahkota. Ini bisa semua kita akses. Yang tadi terlihat di situ nggak bisa diakses, sekarang bisa diakses. Inilah contohnya ya Bapak dan Ibu guru. Bagaimana cara menggunakannya? Kita buat dulu yang sederhana, biar lebih gampang. Saya akan menunjukkan hasil yang sudah saya buat dan bagaimana cara mengeditnya. Kita klik dulu beranda. Kalau tanda ini Canva, saya akan dibawa kembali ke beranda. Jadi saya lihat dulu presentasi yang pernah saya buat. Ini aksi nyata. Asesmen diagnostik. Aksi nyata topik 2. Ini aja dulu saya coba ya. Presentasi aksi nyata topik 4. Seperti ini sebenarnya untuk menggunakan Canva ini Bapak dan Ibu. Mudah sekali, tinggal kita klik desain yang kita inginkan, baru kita jalankan sebagaimana biasanya. Aksi nyata topik 4, asesmen diagnostik. Ini belum lengkap.
ternyata. Jadi saya kembalikan lagi. Ini aja yang baru saya buat tadi, yang tentang Canva. Jadi ini adalah contohnya. Kita akan menjelaskan, mempresentasikan tentang Canva kepada peserta didik. Bagaimana cara mengeditnya? Kita siapkan dulu gambar-gambar yang mungkin akan dimasukkan kemari, atau materi yang akan dimasukkan kemari. Sama seperti yang tadi, saya mencari materi tentang apa itu Canva, saya cari di internet dulu, baru saya kopikan di sini. Dan kemudian apa manfaat Canva, saya masukkan lagi, saya cari lagi di internet, saya masukkan di sini. Kemudian yang terakhir tadi, saya masukkan kekurangan dan kelebihan Canva, saya kopikan di sini. Itulah hasilnya. Menjadilah dia seperti ini, seperti yang saya presentasikan tadi, yang ini. Ini hasil yang saya cari. Ini kan desain yang saya buat sederhana. Ini gampang banget buatnya. Bagaimana cara memasukkan foto ini? Padahal ini adalah di backgroundnya sedang berada di sebuah cafe. Tadi bisa tidak kelihatan kafenya. Bagaimana caranya? Ini memasukkan gambar Canva ini, bagaimana caranya? Memasukkan ini, bagaimana caranya? Kan saya bahas dulu ya Bapak dan Ibu, biar lebih gampang. Oke. Ini sudah muncul desain yang saya buat, tapi gambarnya belum kelihatan. Ini karena jaringan ya Bapak dan Ibu. Masih berputar-putar, jadi belum sempurna. Oke, sudah muncul Bapak dan Ibu. Sekarang saya akan coba dulu hapus ini biar kelihatan. Cara menghapusnya begini Bapak dan Ibu, biar kelihatan bagaimana cara saya memasukkan foto tadi. Di sebelah kiri ini adalah menu dari Canva ini. Ada di atas desain, jadi desain seperti apa yang diinginkan. Kalau diklik ini bisa dibuat gambar desain-desain yang ada di sini. Otomatis nanti kalau diklik muncul di sebelah kanan ini. Baru teks ini untuk memasukkan tulisan, merek. Ini saya ternyata tidak. Ini unggahan, kalau mau ngupload foto dari unggahan. Ini gambarnya ya, tulisan tangan maksudnya. Oke, ini yang sering digunakan Bapak dan Ibu, memasukkan teks, masukkan elemen, sama unggahan. Ini yang paling sering. Unggahan. Kalau mau masukkan file, tinggal unggah filenya. Kita cari foto yang diinginkan.
makanya harus disiapkan di laptopnya atau kok sudah di download. Tapi karena saya sudah sering menggunakan ini, jika sudah terupload, dia akan tersimpan Bapak dan Ibu. Tersimpan di mana? Tersimpan di gambar yang di bawah ini, unggahan ini. Di sini Bapak dan Ibu. Jadi banyaknya ke bawah sudah muncul gambar-gambar yang sudah pernah diupload.